Selamat pagi, kami dari kelompok 1 kelas A2B akan membawakan materi tentang diuretika mata kuliah kimia medisinal. Diuretik merupakan obat yang mempunyai titik tangkap kerja pada ginjal untuk meningkatkan produksi kemih. Secara teoritis, produksi kemih dapat ditingkatkan dengan mempercepat laju filtrasi dan yang kedua adalah mengurangi penyerapan kembali di tubulus. Secara umum, penggolongan diuretik dibagi menjadi tiga, yaitu diuretika yang hanya meningkatkan ekskresi air, kemudian ada diuretika yang dapat meningkatkan ekskresi ion natrium atau natriuretik, dan diuretika yang dapat meningkatkan ekskresi baik itu ion natrium maupun ion klorida atau saluretik. Kemudian, secara umum juga diuretika dibagi menjadi tujuh, yaitu yang pertama diuretika osmotik, diuretika pembentuk asam, yang ketiga diuretika merkuri, kemudian ada diuretika penghambat karbonik anhidrase atau Ca, kemudian ada diuretika turunan tiazida, diuretika hemat kalium, dan diuretika loop. Diuretika osmotik adalah senyawa yang dapat meningkatkan ekskresi urin dengan mekanisme kerja berdasarkan perbedaan tekanan osmosis, di mana contohnya adalah manitol yang digunakan untuk mengatasi berbagai keadaan sembab apabila turunan tiazida sudah tidak efektif lagi. Manitol juga dapat digunakan sebagai bahan diagnostik untuk mengukur kecepatan filtrasi glomerulus atau GFR. Kemudian yang kedua ada diuretika pembentuk asam, di mana mekanisme terjadinya efek diuresis pada golongan ini adalah pembentukan garam yang kemudian diekskresikan bersama-sama dengan sejumlah ekuivalen air dan terjadi diuresis yang tertera pada reaksi seperti gambar di bawah. Kemudian ada diuretika merkuri organik, di mana golongan ini mengandung ion merkuri yang dapat berinteraksi dengan gugus SH enzim ginjal, yang berperan pada produksi energi yang diperlukan untuk absorpsi kembali elektrolit dalam membran tubulus, sehingga enzim menjadi tidak aktif dan mengakibatkan absorpsi kembali ion-ion natrium dan klorida di tubulus menurun, sehingga dikeluarkan bersama-sama dengan sejumlah ekuivalen air dan terjadi efek diuresis. Contoh diuretika merkuri organik dengan struktur umum tertera dan juga apabila gugus R dan gugus X-nya diganti akan menghasilkan obat yang berbeda dengan jangka panjang atau jangka kerja obat yang juga berbeda-beda. Kemudian ada diuretika penghambat karbonik anhidrase atau Ca, di mana golongan ini merupakan metaloenzim yang berperan dalam pembentukan asam karbonat sebagai hasil reaksi antara air dan gas asam arang. Asam karbonat yang terbentuk kemudian terionisasi menjadi ion hidrogen dan ion karbonat, di mana ion hidrogen inilah yang digunakan sebagai pengganti ion-ion natrium dan kalium yang diabsorpsi kembali ke tubulus renalis. Apabila kerja enzim dihambat, maka produksi asam karbonat juga akan menurun, sehingga jumlah ion hidrogen sebagai pengganti ion natrium juga menurun. Akibatnya jumlah ion natrium yang diabsorpsi kembali akan menurun, sehingga ion natrium yang tertinggal bersama-sama dengan ion karbonat dan air akan meningkatkan volume urin yang kemudian dikeluarkan dan menyebabkan efek diuresis. Hubungan struktur aktivitas pada golongan Ca ini yang pertama, yang berperan terhadap aktivitas diuretika penghambat Ca adalah gugus sulfamil bebas. Gugus sulfamil harus terikat pada gugus yang bersifat aromatik, di mana mono dan disubstitusi pada golongan sulfamil akan menghilangkan aktivitas diuretik karena pengikatan obat ke reseptor menjadi lemah. Kemudian yang kedua, pemasukan gugus metil pada asetazolamid yang menghasilkan metazolamid dapat meningkatkan aktivitas obat dan memperpanjang masa kerja obat yang disebabkan karena metazolamid mempunyai kelarutan dalam lemak yang lebih besar, sehingga absorpsi kembali pada tubulus menjadi lebih baik dan afinitas terhadap enzim juga lebih besar. Sebagai contoh, asetazolamid diabsorpsi secara tepat pada saluran cerna diekskresikan melalui urin dalam bentuk tidak berubah kurang lebih 70%. Kadar plasma tertinggi yang dapat dicapai kurang lebih 2 jam setelah pemilihan oral dengan waktu paruh kurang lebih 5 jam. Asetazolamid juga digunakan untuk pengobatan glaukoma dan sebagai penunjang pengobatan epilepsi petit mal. Dikombinasikan dengan anti kejang seperti phenytoin. Kemudian yang kedua ada metazolamid yang dianjurkan sebagai penunjang pada pengobatan glaukoma kronik, di mana penurunan tekanan intraokuler terjadi 4 jam setelah pemilihan oral dengan efek puncak 6-8 jam dan masa kerja yang lebih panjang yakni 10-18 jam.
Kemudian ada turunan tiazida, di mana golongan ini mengandung gugus sulfamil sehingga dapat menghambat enzim karbonil anhidrase. Juga diketahui bahwa efek saluretiknya terjadi karena adanya pemblokan proses pengangkutan aktif ion klorida dan absorpsi kembali ion yang menyertainya pada loop of Henle atau lengkung Henle. Dengan mekanisme yang belum jelas, kemungkinan karena peran dari prostaglandin turunan tiazid juga menghambat enzim karbonik anhidrase di tubulus distal, tapi efeknya relatif lemah. Beberapa hubungan struktur aktivitas diuretika turunan tiazida seperti pada tabel dengan contoh yang cukup sering kita dengar, yaitu hidroklortiazid dengan gugus R1 yang merupakan Cl dan R2 dan R3 yang merupakan H dengan dosis 25 mg sampai 100 mg dan masa kerjanya adalah 8 sampai 12 jam. Sebagai contoh, hidroklortiazid atau HCT merupakan obat pilihan untuk mengontrol sembab jantung dan sembab yang berhubungan dengan penggunaan kortikosteroid atau hormon estrogen. Awal kerja obat terjadi kurang lebih 2 jam setelah pemberian secara oral. Kadar plasma tertinggi yang dapat dicapai kurang lebih 4 jam dengan masa kerja kurang lebih 10 jam. Ketersediaan hayatinya atau bioavailabilitasnya kurang lebih 65% dan dapat meningkat menjadi kurang lebih 75% bila diberikan bersama-sama dengan makanan. Kemudian ada diuretika hemat kalium. Golongan ini bekerja pada saluran pengumpul dan mengubah kekuatan pasif yang mengontrol pergerakan ion, memblok absorpsi kembali ion natrium dan ekskresi ion kalium, sehingga meningkatkan ekskresi ion natrium dan klorida dalam urin. Contohnya adalah amiloid, ya, diuretika dengan efek langsungnya. Amiloid ini selain bekerja melalui mekanisme kerja di atas, juga dapat menyebabkan retensi ion kalium dan hidrogen, di mana amiloid digunakan untuk mengontrol sembab dan hipertensi. Awal kerja amiloid terjadi 2-3 jam setelah pemberian oral, kemudian kadar serum tertinggi dicapai dalam 3-4 jam dengan waktu paruh kurang lebih 6 jam dan mempunyai masa kerja yang cukup panjang kurang lebih 24 jam. Dan ada yang kedua, diuretika antagonis aldosteron, di mana aldosteron merupakan mineral kortikoid yang dikeluarkan oleh korteks adrenal. Merupakan senyawa yang sangat aktif untuk menahan elektrolit dan meningkatkan dan dapat meningkatkan absorpsi kembali ion natrium dan klorida serta ekskresi ion kalium dalam saluran pengumpul. Sebagai contohnya adalah spironolakton, di mana obat ini diabsorpsi dengan baik pada saluran cerna, kurang lebih 98% terikat pada protein plasma. Spironolakton dapat dimetabolisis di hati menjadi kandrenon, yaitu bentuk yang bertanggung jawab terhadap 80% aktivitas diuretiknya. Waktu paruhnya cukup lama, 10-35 jam. Aktivitasnya meningkat apabila diberikan bersama-sama dengan diuretika tiazida atau diuretika loop. Kemudian yang terakhir ada diuretika loop, yang merupakan senyawa saluretik yang sangat kuat. Aktivitasnya jauh lebih besar dibandingkan turunan tiazida dan senyawa saluretik lain. Turunan ini dapat memblok pengangkutan aktif NaCl pada lengkung Henle sehingga menurunkan absorpsi kembali garam NaCl dan meningkatkan ekskresi NaCl lebih dari 25%. Mekanisme kerjanya belum diketahui secara pasti, tapi ada 3 hipotesis yang memungkinkan, yaitu yang pertama penghambatan enzim natrium, kalium, dan enzim ATPase. Kemudian yang kedua penghambatan atau pemindahan siklik AMP, kemudian penghambatan glikolisis. Kemudian dari diuretika loop, ada contohnya adalah turunan sulfamyl benzoat, di mana hubungan struktur aktivitasnya sebagai berikut. Yang pertama, substituen pada posisi 1 harus bersifat asam, di mana gugus karboksilat mempunyai aktivitas diuretik yang optimal. Kemudian gugus sulfamil pada posisi 5 merupakan gugus fungsi untuk aktivitas diuretik yang optimal. Kemudian gugus aktivasi pada posisi 4 bersifat penarik elektron. Seperti gugus Cl dan Cf3 dapat pula diganti dengan gugus fenoksi, alkoksi, anilino, benzil, benzoil, disertai dengan penurunan aktivitas. Sebagai contoh, furosemid merupakan saluretik yang sangat kuat, aktivitasnya 8-10 kali diuretika tiazid. Absorpsi furosemid pada saluran cerna juga cepat, bioavailabilitas 60-69% pada subjek normal dan 91-99% terikat oleh plasma protein. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata baik yang disengaja maupun tidak. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat pagi.